Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak D. Kita akan belajar matematika, tapi materinya baru ya, yaitu statistika. Oke, yang pertama itu ada min atau rata-rata. Jadi rata-rata itu disebut rataan atau rata atau min. Nah, untuk mengetahui nilai rata-rata dari segugus data, maka terlebih dahulu harus dihitung jumlah seluruh data, kemudian dibagi banyak data. Jadi ini adalah rumusnya. Jadi rata-rata atau min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, ini soalnya. Diketahui hasil ulangan matematika siswa kelas 6 yaitu 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7, 8, 9, 8. Tentukan rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Untuk penyelesaian, yang pertama itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu data tersebut. Jadinya ini 5. Kemudian saya coret ya, 5, kemudian 6, 7, oke, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, oke, pas ya teman-teman. Kemudian setelah mengurutkan, kita menentukan jumlah data dan banyaknya data. Jadi ini koma harusnya ya. Jumlah data itu kan sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Jadi diperoleh 75. Dan banyaknya data itu kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data. Kemudian kita mencari rata-ratanya. Tadi rumusnya yaitu jumlah data dibagi banyak data. Berarti 75 dibagi 10 sama dengan 7,5. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 adalah 7,5. Oke, selanjutnya nomor 2 itu ada median atau nilai tengah. Median sering juga disebut nilai tengah. Sesuai dengan namanya, median dari suatu data adalah nilai yang ada di tengah-tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil. Dengan kata lain, median adalah nilai yang dapat membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil. Jadi di sini dalam menentukan itu ada dua cara atau dua pilihan ya, karena datanya itu bisa ganjil dan juga bisa genap. Nah, sekarang kita urai ya tadi pilihannya. Jadi yang pertama itu kita menentukan median jika banyak data itu ganjil. Contoh, data nilai ulangan harian matematika dini dalam satu semester tercatat sebagai berikut. 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 80. Dini ingin mengetahui nilai median ulangan matematika. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Yang pertama itu kita urutkan. Urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi ini ya, seharusnya ini belum dicoret, tapi sudah terlanjur ya sudah tidak apa-apa. Jadi di sini ada 50 kan? 50, kemudian 60, 60, kemudian 70, kemudian 70, kemudian 70, 80, 80, 90. Jadi ini sebenarnya sudah urut. Kemudian kita cara mencoretnya, sini coret 1 yang sebelah kiri, kemudian kanan juga dicoret 1, kemudian sini coret, ini juga dicoret. Oke, di sini dicoret, di sini juga dicoret, sini dicoret, sini juga dicoret. Jadi diperoleh ini. Nilai tengahnya adalah 70.
gitu. Jadi hasil pemberian tanda terlihat data urutan kelima, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 70 tidak mempunyai pasangan, sehingga nilai 70 berada tepat di tengah setelah data diurutkan. Jadi mediannya adalah 70. Oke, kemudian kita menentukan median jika banyak datanya genap. Tadi kan ganjil. Nah, misalkan Dini mengikuti kembali ulangan sehingga ulangan Dini menjadi sebagai berikut. 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 70, 80, 70. Dini ingin mengetahui median dari nilai ulangannya. Untuk penyelesaiannya jadi diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke terbesar. Yang pertama adalah 50. Kemudian ada 60. Ada 60, ada 70, ada 70, ada 70, ada 70. Jadi 70-nya 4. Kemudian ada 80. Maaf ya 4, ini belum saya coret. Kemudian 80-nya ada 2 dan 90. Kemudian kita tinggal kasih garis seperti tadi, berpasangan atau kalau kiri dicoret, kanan juga dicoret. Paling kiri dicoret, paling kanan juga dicoret. Seperti ini ya, 5 ini sama ini pasangannya. Terus ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Jadi seperti membagi rata. Nah, ternyata nilai tengahnya ada 2 angka. Gitu, 70 dan 70. Gitu. Maka untuk pencari rata-ratanya itu tinggal ditambah dibagi 2. Yaitu 70 tambah 70 dibagi 2. Kalau ditambah itu kan 140. 140 bagi 2 sama dengan 70. Jadi median data tersebut adalah 70. Kemudian ada tambahan ya. Jadi menentukan median yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi misalkan hasil dari ulangan harian matematika siswa kelas 6 di SD Taruna adalah sebagai berikut. Jadi untuk nilai 50 ada 3 siswa, nilai 60 ada 6 siswa, nilai 70 ada 10 siswa, nilai 80 ada 7 siswa, dan 90 ada 4 siswa. Jadi jumlah muridnya ini tinggal ditambah 3, ditambah 6, ditambah 10, ditambah 7, ditambah 4. Jadi diperoleh 30. Nah, pada tabel tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Banyak data adalah 30. Artinya banyak data bernilai genap. Sehingga median data tersebut adalah data urutan ke-15 dan 16. Jadi sama aja 30 dibagi 2 gitu. Jadi 30 dibagi 2 kan 15 sama urutan depannya berarti 15 dan 16. Oke, next kita lanjut yang tadi ya. Nah, untuk menentukan mediannya, selanjutnya tambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menentukan frekuensi kumulatif. Jadi, frekuensi kumulatif itu dihitung dengan menjumlahkan frekuensi-frekuensi sebelumnya, sehingga tabelnya menjadi seperti berikut. Jadi, nilai 50 tadi kan 3 siswa, berarti frekuensi kumulatifnya 3. Kemudian 60 ada 6 siswa. Nah, frekuensi kumulatifnya berarti 3 ditambah 6, jadi 9 siswa. Kemudian nilai 70 ada 10 siswa, maka frekuensi kumulatifnya itu tinggal ditambah 19 siswa. Kemudian nilai 80 ada 7 siswa, maka frekuensi kumulatifnya itu 19 ditambah 7, jadi 26. Yang terakhir nilai 90 ada 4 siswa, maka frekuensi kumulatifnya itu 26 ditambah 4, 30. Jadi frekuensi kumulatif terakhir itu sama aja dengan jumlah. Nah, dari tabel di atas terlihat bahwa data ke-15 adalah 70. Di manakah data ke-15 dan 16 itu ada di sini. Nah, ya kan? Nah, kalau di sini kan berarti kurang. Dia itu maksimal 9.
Kalau di sini kan 19. Jadi 10 sampai 19 itu berada di ini, poin ketiga. Nah, dengan nilai 70. Jadi terlihat bahwa data ke 15 itu adalah 70 dan 16 juga 70. Maka mediannya 70 tambah 70 dibagi 2 sama dengan 70. Oke, kemudian kita poin ketiga ada modus. Jadi tadi kan udah ada mean, kemudian ada median, dan yang terakhir itu ada modus. Modus dari sekumpulan data ialah objek yang paling sering muncul atau objek yang frekuensinya tertinggi. Contoh, data nilai ulangan harian matematika dini dalam satu semester adalah sebagai berikut. Jadi ada 60, 70, 80, 60, 90, 70, 50, 70, 70, 80. Nah, pertanyaannya tentukan modus dari data tersebut. Oke, sekarang kita di sini membahas jawabannya ya. Jadi langkah pertama menentukan modus itu kita urutkan data dari terkecil ke terbesar. Jadi ada 50, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90. Nah, kemudian kita data. Jadi 50-nya ada 1 kali. Nah, ini 1 kali. Bentar. Nah, ini 1 kali. Kemudian 60-nya ada 2. Mana? Ini 1, 2. Lanjut ada 70. 70-nya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 80-nya 2. 1, 2. Kemudian yang terakhir adalah 90, ada 1 kali. Ini berarti udah benar ya. Kemudian terlihat dari data tersebut yang frekuensinya paling banyak itu yang mana? Yang 70. Karena apa? Sebanyak 4 kali. Jadi modus dari data tersebut adalah 70. Oke, kita sudah sampai di exercise ya. Jadi latihan buat kalian. Jadi selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Oke, di sini ada latihan nomor 1 itu hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton adalah 10, 6, 7, 9, 8. Rata-rata hasil panen kakek tiap bulan adalah ton. Jadi ini nanti kalian tambah dan berapa datanya, jumlah datanya, banyaknya data. Jadi rata-rata tadi kan rumusnya sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Ini kan udah ada. Nih, ada. Oke, kemudian yang kedua itu ada median. Median itu apa? Nilai tengah. Nah, dari soal nomor 1. Jadi nanti kalian urutkan dulu. Kemudian nomor 3. Berikut ini adalah data hasil ulangan matematika kelas 6 SD Budi Mulia. 5, 6, 6, 7, 5, sampai seterusnya ya. Nah, nanti kalian mencari nilai rata-rata dari data di atas data ini. Oke, terus nomor 4, pelemparan dadu sebanyak 25 kali. Angka yang keluar datanya adalah sebagai berikut. Modus dari data di atas adalah, nah, ini tinggal kalian urutkan nanti di data berapa kali, misalnya 1, ada berapa kali? Ada 2 kali, dan seterusnya. Oke, kemudian nomor 5, ini adalah data hasil ulangan matematika kelas 6, rata-rata dan median dari data di atas. Jadi sama ya, kayak yang soal sebelumnya, kan udah ada rata-rata dan median. Terus kemudian nomor 6, nilai rata-rata juga. Nomor 7, hasil ulangan matematika 21 anak kelas 6 adalah sebagai berikut. Apabila data tersebut diurutkan terkecil hingga terbesar, maka nilai tengah dari data tersebut adalah, jadi nilai tengah itu kan modus. Nah, itu. Oke, selanjutnya ada nomor 8. Ini adalah banyak jeruk yang dapat dijual oleh seorang pedagang selama 30 hari tercatat sebagai berikut.
gram kilogram rata-rata. Yang terjual setiap harinya adalah, kemudian nomor 9 juga rata-rata, kemudian nomor 10 ada modus dan media. Mungkin udah cukup ya pertemuan keempat. Semoga bisa bermanfaat apa yang Kak D jelaskan, dan Kak D juga minta maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian materi. Semoga materinya bisa bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.